Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengangkat tema yaitu tanda orang yang beruntung di akhirat. Tafsir Quran surat Al-Insyirah ayat 7-9. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberi kitabnya dari sebelah kanannya akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Quran surat Al-Insyirah ayat 7-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam ayat sebelumnya diberitakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Langit terbelah, bumi diratakan dan diluaskan. Semua makhluk mendengar dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan dan pencipta mereka. Kemudian diterangkan pula bahwa manusia yang bekerja keras dalam hidupnya akan menjumpai Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kejadian yang tidak bisa dielakkan oleh manusia dan siapapun. Semua makhluk yang ada di bumi ini tidak bisa mengelakkan yang namanya hari kiamat. Ketika itu manusia akan diberi balasan atas perbuatan yang dilakukan di dunia. Inilah yang diberitakan dalam ayat ini. Ada sebagian yang mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan, sebagian lainnya sengsara dan celaka. Ayat-ayat yang akan dikupas di bawah ini adalah golongan manusia yang mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Tafsir ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang yang diberi kitabnya dari sebelah kanannya. Di antara peristiwa penting pada hari kiamat adalah pemberian kitab amal kepada seluruh manusia. Ini diberitakan dalam beberapa ayat dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 8. Misalnya, inilah kitab yang dimaksud ayat ini. Dikatakan Al-Bikai, kitab tersebut merupakan lembaran perhitungan yang dicatat malaikat. Di dalamnya berisi catatan seluruh amal manusia, baik yang besar maupun yang kecil. Tidak ditambah ataupun dikurangi dalam ayat lainnya. Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang nasib orang yang diberikan kitab amalnya dari sebelah kanan. Mereka adalah orang-orang mukmin. Demikian menurut Al-Qutubi Asy-Syaukani. Atau seperti dikatakan Al-Bikai, mereka adalah orang-orang mukmin yang taat. Dikatakan Al-Qurtubi, pemberian catatan amal dari sebelah kanan ini merupakan pertanda kesuksesan. Kemudian diberitakan, fasawfa yuhasabu hisab yasir. Dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Menurut Ar-Razi, kata saufa itu yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sesuatu yang wajib. Oleh karena itu
setelah mendapatkan kitab atau catatan amal dari sebelah kanan, dia dipastikan akan diperiksa dengan hisab yasir, perhitungan atau pemeriksaan yang ringan. Dijelaskan Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan hisab yasir adalah la mutakashaf fi, tidak ada perdebatan dalamnya. Ibnu Katsir memaknai kata ini sebagai sah bila tasyir syah lam bila tasyir, mudah tanpa ada kesulitan. Tidak ada pemeriksaan terhadap amalnya secara mendetail pada seluruh amalnya, sebab orang yang dihisab seperti itu yakni dengan mendetail dia celaka. Al-Kinuji juga menafsirkan kata ini dengan syahlan haynan lamun kasyafi, mudah ringan tanpa ada perdebatan. Musafir tersebut lantas mengutip perkataan Muqatil karena diampuni dosa-dosanya dan tidak dihisab atas. Penjelasan senada dengan sedikit perbedaan redaksional juga dinyatakan oleh An-Nasafi, Al-Baidawi, Asy-Syaukani dan As-Samarkandi tentang hisab yang ringan. Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan dengan dilihat amal-amalnya lalu diampuni keburukannya dan diberi balasan atas kebaikannya. Diterangkan pula oleh Ar-Razi dan Al-Kazin, hisab yasir adalah diperlihatkan kepada dia amal-amalnya sehingga dia mengetahui ketaatan dan kemaksiatannya. Kemudian dia diberi pahala atas ketaatannya dan diampuni kemaksiatannya. Menurut Ar-Razi, inilah yang dimaksud dengan hisab yang ringan, sebab tidak ada kesulitan di dalamnya bagi pelakunya. Tidak ada perdebatan, tidak pula dikatakan kepada dia, mengapa kamu tidak mengerjakan ini? Tidak dituntut ada alasan dan argumentasi atas dirinya. Pasalnya sesungguhnya ketika hal itu dituntut niscaya tidak akan ada alasan yang menimbulkan argumen sehingga terbuka aibnya. Penjelasan para musafir tersebut berdasarkan beberapa hadis. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW berdoa dalam sebagian salatnya, Allahumma hasibni hisaban yasiran falamma sarafa qultu ya Nabi Allah mal hisabul yasir, qala ayyanzura fi kitabihi fayatajawaza anhu innahu man nukishal hisab yawma idhin ya'ishatu halaka wa kullu ma yusibul mu'mini minha yukaffarullahu azza wa jalla bihi anhu hatta syawkatu tasyuku, yang artinya, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ketika beliau selesai sholat, aku bertanya, ya Nabi Allah, apakah yang dimaksud dengan hisab yang mudah itu? Beliau menjawab, dia melihat catatan amal hambanya lalu memaafkannya. Sungguhnya orang yang dipertanyakan hisabnya pada saat itu wahai hisab pasti celaka. Apapun yang menimpa seorang mukmin, Allah menghapus kesalahan darinya karena musibah itu, meskipun hanya ada duri yang melukai dirinya. Hadis riwayat Ahmad. Aisyah radhiyallahu anha juga mengaturkan bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man husiba zabaqalat Aisyatu faqultu awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban basiran qala faqala innama zalikil ardu walakin man siapa saja yang dihisab, ia akan diajak. Aku lalu bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah? Beliau menjawab, sesungguhnya itu hanyalah dibibirkan atau amalnya dimaafkan. Namun siapa saja yang dipertanyakan dalam hisabnya, ia akan celaka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna Allah yudannil mu'mina fayada'u alaihi kanafah wa yasturu fayaqulu ata'arifu zamba kaza ata'arifu zamba kaza fayaqul na'am Ar-Rabba hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halaka qala satartuha 'alayka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawma fayu'ta kitabah hasanatihi wa ammal kafir wal munafiquna fayaqul ashhadu haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Sesungguhnya Allah akan mendekatkan orang mukmin, lalu dia meletakkan tirainya dan menutupinya dan bertanya, apakah kamu mengetahui dosa ini? Apakah kamu mengetahui dosa ini? Orang yang ditanya menjawab, iya wahai Tuhanku. Ketika ia telah mengakui dosa-dosanya dan merasakan bahwa dirinya akan binasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku telah menutupi dosamu di dunia dan aku akan mengampuninya pada hari ini. Lalu ia diberi catatan amal kebaikan. Subhanallah, Masya Allah. Adapun orang-orang kafir dan munafik, maka para saksi berkata di hadapan seluruh manusia, mereka lah orang-orang yang mendustakan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya laknat Allah ditimpa kepada orang-orang yang zalim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yanqalibu ila ahli masrura, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira setelah hisab yang ringan. Dia kembali kepada keluarganya di surga dalam keadaan itu. Ada beberapa penjelasan tentang makna al-ah atau keluarga di sini. Menurut Al-Qurtubi, ahli keluarganya adalah istri-istrinya di surga dan kalangan bidadari. Masya Allah, alhamdulillah. Qatadah juga mengatakan bahwa itu adalah keluarganya yang disiapkan Allah bagi dirinya di surga. Dikatakan Ibnu Juji Al-Kalbi, pengertian al-ah keluarga atau keluarga adalah istri-istrinya di surga, baik istrinya semasa di dunia maupun para bidadari
bidadari yang ada di surga. Penjelasan senada juga dikemukakan Ibnu Atiyah. Menurut Al-Jairi, di samping para bidadari dan wanita mukminah, termasuk pula anak cucunya yang saleh. Mereka semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan mereka. Quran surah Al-Tur ayat 2. Bahkan selain istri bidadari, keluarga yang mukmin menurut Abu Hayyan juga kaum mukmin, sebab mereka semua adalah ahli iman. Mereka kembali kepada keluarga di surga dalam keadaan senang dan gembira. Mereka bergembira lantaran selamat dari siksa dan memperoleh kemenangan dan pahala. Kitab amal dan balasan kepada pelakunya terdapat pada pelajaran penting yang terkandung dalam ayat ini. Pertama adanya kitab yang berisi catatan amal manusia selama hidup di dunia. Ini merupakan perkara cabang dari iman kepada hari kiamat yang wajib diyakini. Dalam ayat ini diterangkan, sebutkan faman utiya kitabahu, siapa saja yang diberi kitabnya. Selain ayat ini adanya kitab yang berisi catatan amal perbuatan manusia disebutkan dalam banyak ayat seperti Quran surah Al-Isra ayat 13, 14 dan 71, surah Al-Kahfi ayat 49, surah Al-Jatsiyah ayat 45, surah Al-Kahf ayat 19 sampai 25, Al-Mutaffifin ayat 87 ayat 7 maaf dan 18 dan lain-lain dalam Al-Quran itu berkaitan dengan catat amal ini benar-benar. Catatan amal itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti disebutkan dalam Quran Al-Isra ayat 161, Maryam surat 79, Al-Anbiya surat 94 dan Yasin surat 21. Kadang dinisbahkan kepada malaikat seperti dalam Quran surah Al-Kahf ayat 17 sampai 18. Dalam Quran surah Al-Infitar ayat 12 juga disebutkan tentang adanya para malaikat yang mulia yang bertugas sebagai pencatat kiram katibin. Selain itu banyak hadis memberitakan adanya malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia. Para malaikat yang ditugaskan untuk mencatat itu mengerjakan tugasnya dengan amanah, amat teliti dan detail, sebagaimana diberitakan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 49. Semua amal yang telah diperbuat manusia tercatat di situ, baik yang besar maupun yang kecil, tidak ada yang ditinggalkan. Quran surah Al-Qamar ayat 52 sampai 53. Kedua, kitab yang berisi catatan amal tersebut akan diserahkan kepada manusia pada hari kiamat. Di dalam ayat ini diberitakan bahwa pemberian kitab tersebut setelah peristiwa terbelahnya langit dan diratakan serta luaskan bumi. Itu dia. Jadi dengan kata lain peristiwa itu terjadi pada hari kiamat. Selain ayat ini juga diberitakan dalam ayat-ayat lihat misalnya dalam Quran surah Az-Zumar ayat 69. Yashiran jelas menunjukkan kesimpulan tersebut. Orang yang diberi kitab catatan amal dari sebelah kanan akan dihisab dengan hisab yang ringan lagi mudah. Sebagaimana telah dipaparkan, hisab Yashir adalah hisab yang mudah lagi ringan, tidak diperiksa dan dipertanyakan secara detail, namun hanya diperhatikan semua catatan amalnya. Kemudian dosa-dosanya dimaafkan dan kebaikan yang diterima. Menurut Ibnu Zaid, keadaan mereka itu sebagaimana diberitakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Quran surat Al-Ahqaf ayat 16. Setelah mendapatkan kemudahan dalam hisab, mereka kemudian dimasukkan ke dalam surga, dipertemukan dengan keluarganya di surga dalam keadaan sama. Bisa pula istri mereka di dunia dan nasibnya sama-sama masuk surga dan juga semua orang mukmin. Dalam ayat ini disebutkan
wa yanqalibu ila ahlihi masruran, seperti yang diterangkan pada musafir. Keluarga yang dimaksud bisa para bidadari yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, bisa keluar istri mereka di dunia yang masih bersama masuk surga, dan juga sama orang mukmin. Mengenai berbahagianya orang yang diberi catatan amal di hari kiamat juga diberitakan dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 19-24. Mereka diberitakan berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga yang tinggi. Di sana terdapat buah-buahan dan dipersilahkan makan dengan nikmat. Subhanallah, insyaallah ya Allah. Jadikanlah semua keluarga kami orang-orang yang selalu baik jalan ke Allah. Amin. Sampai sini saja tema kita kali ini. Next selanjutnya akan saya cari lagi cerita-cerita Islami ataupun kisah motivasi untuk kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.